Oke, Ya, ya. Shalom. Lanjut Bangku. Oke, tema hari ini kita buka 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat 14-15. Efesus berapa Bang? 2 Korintus 6 Ayat berapa, Bang? ayat 14-15. 2 Korintus. 2 Korintus ya Bang? Iya, 2 Korintus 6 ayat 14 dan 15. iya. Ini Bang. Coba bacain. 2 Korintus 6 ayat 14. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab kesamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kegelapan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Oke. Tema hari ini saya ambil pengorbanan cinta dalam hubungan. Tolong di multimedia, tolong ada dulu. Saya bagaimana membacanya? Nah ya, lah bacanya gimana nih? Janganlah kamu merupakan. Oke, kenapa saya ambil tema pengorbanan cinta dalam hubungan? Banyak dalam hubungan seseorang itu gagal. Kenapa? Karena cinta itu bukan hanya sebuah omongan saja, tetapi bukti kenyataan. Amin. Kalau cinta butuh pengorbanan atau pengorbanan cinta dalam hubungan, harus ada pengorbanan. Amin. Seseorang lelaki harus punya pengorbanan untuk perempuan. Amin. Sama seperti Kristus mengorban, menderita untuk kita semua. Amin. Cinta artinya cinta karena Tuhan. Yang berarti kita harus butuh pengorbanan, yaitu sebuah cinta yang abadi, yaitu cinta kasih Tuhan. Kalau kita memiliki cinta Tuhan, kita pasti memiliki cinta pasangan kita. Amin. Kenapa kita sering gagal dalam percintaan, dalam hidup kita? Karena tidak ada hubungan atau komitmen dalam sebuah hubungan. Bagaimana cara mendapatkan pengorbanan cinta dalam hubungan? Yang pertama, harus ada komitmen. Bilang komitmen. Bilang komitmen. Shalom. Ayo kita bilang komitmen. Tiur, buka itu Tiur. Langsung aja Tiur. Tutup layar. Tutup layar. Cinta itu ada butuh pengorbanan. Yang pertama kita harus komitmen dalam sebuah hubungan. Kalau kita sudah komitmen dalam sebuah hubungan, apapun persoalan kalian bersama pasangan kalian, tidak ada kata putus. Amin. Karena cinta itu ada butuh pengorbanan, waktu dan tenaga. Kalau kita mencintai pasangan kita, kita harus butuh pengorbanan. Ada seseorang yang membuat aku sampai sekarang ini pelayanan. Orangnya ada di sini. Dia yang bikin saya semangat dalam pelayanan Tuhan. Dan tadi saya PC telepon sama dia. Tetapi dia terus butuh pengorbanan waktu saya. Dan apapun. Amin. Yang pertama, cinta itu butuh namanya pengorbanan. Cinta itu ada pengorbanan. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkan cinta butuh pengorbanan itu? Yang pertama, komitmen. Kenapa sering kita gagal dalam hubungan? Kenapa pasangan kita sering selingkuh? Karena tidak ada komitmen dalam sebuah hubungan. Kalau kita udah butuh komitmen dalam sebuah hubungan, cinta kalian tidak akan putus. Amin. Cinta kalian akan lenggang. Kalau hidup kita mau butuh pengorbanan dalam sebuah cinta, harus ada pengorbanan. Waktu, tenaga, komunikasi. Amin. Yang pertama, bagaimana pengorbanan cinta dalam hubungan? Yang pertama, komitmen dalam sebuah hubungan. Pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita sudah komitmen dalam berhubungan pasangan kita? Masuk komitmen ini doa, pujian, dan penyembahan. Amin. Kenapa dalam sebuah hubungan ada doa, puji, penyembahan? Supaya kalian berkomitmen bahwa cinta itu ada pengorbanan. Amin. Yang hari ini pasangan jarak jauh bisa lewat PC sekarang.
video call, doa pujian penyembahan. Kenapa dalam sebuah pasangan kita gagal? Karena kagak ada komitmen. Seseorang cowok kalau tidak ada komitmen, itu tidak bertanggung jawab. Amin. Tetapi seorang cowok yang komitmen harus ada bertanggung jawab. Sesuai dengan perkataannya, aku mencintai kamu. Tetapi banyak cowok suka lihat cewek lain. Kenapa? Karena tidak ada komitmen, tidak ada komunikasi. Amin. Bagaimana cara mendapatkan pengorbanan cinta? Bagaimana mendapatkan cinta yang benar? Cinta dalam hubungan yang pengorbanan sejati. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, bersyukur memiliki pasangan itu. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita tahu kapasitas kita, wajah kita. Kita nggak ganteng loh. Kita nggak cantik. Tetapi bersyukur pasangan kita masih memilih kita. Amin. Sadar tak sadar kita sering lupa bahwa cinta sejati itu butuh komitmen. Kalau cinta butuh komitmen, kalian sadar bahwa kita membutuhkan pasangan kita. Kalau orang yang maaf kata sombong, mendua hati, itu bukan komitmen. Amin. Namanya tidak bersyukur memiliki pasangan. Banyak orang di sana mencari pasangan, tetapi yang sudah mendapatkannya malah disia-siakan. Itu tidak bagus. Amin. Kenapa saya bersyukur memiliki pasangan sekarang? Karena dia yang memajukan saya. Karena dia yang bisa membimbing saya. Amin. Yang kedua, cinta itu ada butuh komitmen. Yang ketiga, yang pertama komitmen, yang kedua bersyukur, yang ketiga berkomunikasi. Amin. Kenapa kita harus berkomunikasi dengan pasangan kita? Tanpa komunikasi dengan pasangan kita, hubungan kita tidak akan lenggang. Sesibuk pelayanan saya harus komitmen sama pasangan saya. Amin. Orangnya ada di sini. Orangnya ada di sini yang ikut ibadah kita hari ini. Shalom. Yang buka kamera yang. Pira, buka kamera Pira. Orangnya ada di sini. Nanti. Orangnya, bentar ya. orangnya ada di sini. Amin. Orang berpasangan itu bukan hanya sebuah tes omongan doang. Wah, saya mencintaimu. Pret, kata saya. Tapi kagak ada komitmen. Maaf ya, hidung mata belang. Saya bilang. Katanya mencintain ini, tapi lihat cewek lain langsung mukanya langsung hijau. Orang yang mencintai pasangan itu tidak gampang mencari pasangan baru. Lebih baik bertahan, komitmen. Amin. Intinya gini, kalau kita mencari pasangan baru itu nggak bisa. Kenapa? Kita harus lihat wajah kita ganteng apa cantik. Amin. Maaf ya kalau saya bilang udah wajah pas-pasan, maaf ya semua, saya harus bilang belagu pula lagi. Amin. Saya bingung loh sama anak muda banget sekarang. Cari yang cantik banyak, tetapi cari yang komitmen setia jarang ada. Amin. Makanya yang pertama kita harus komitmen. Yang kedua bersyukur. Yang ketiga berkomunikasi. Yang keempat setia kepada pasangan kita. Tanpa kesetiaan dalam pasangan kita, itu tidak dapat lenggang hubungannya. Amin. Kenapa dalam sebuah hubungan hancur berantakan? Ada 4 hal tadi. Yang pertama kita harus komitmen. Yang kedua kita harus bersyukur. Yang ketiga berkomunikasi. Yang keempat kesetiaan. Artinya kalau kita mau setia pasangan kita, itu harus butuh namanya pengorbanan. Amin. Waktu kita, tenaga kita. Kalau kita mencintai pasangan kita, harus mencintai waktu kita. Mencintai pasangan kita harus pengorbanan waktu, tenaga sama pasangan kita. Di sini ada orangnya, Shalom Pira. Dia bisa kesaksian. Dalam kesibukan saya selalu nempatin waktu jam doa kita.
Kalau pertanyaan dalam hidup kita, kenapa kita belum dapat pasangan yang terbaik? Karena diri kita sendiri. Introspeksi diri. Bahwa kita belum terbaik. Amin. Yang kelima, kenapa kita mencintai pasangan kita? Ya, yang kelima, dalam sebuah hubungan ada namanya kedewasaan. Amin. Yang pertama komitmen, yang kedua bersyukur, ketiga berkomunikasi, keempat kesetiaan, yang kelima kedewasaan dalam sebuah hubungan. Amin. Karena gini ya, orang bangsa Israel itu tidak ada kata pacaran, tapi bertunangan. Amin. Kenapa kita harus anak muda zaman sekarang berpacaran? Berpacaran itu artinya tahap mengenal pasangan kita, kejelekan pasangan kita, keburukan pasangan kita. Amin. Kalau kita mencintai pasangan kita, artinya kita harus mencintai diri kita sendiri. Karena gini, ketika kita bersatu dengan pasangan kita, ketika kita udah menikah, itu bersatu, satu tubuh. Amin. Artinya saat berpacaran itu, artinya kita harus mengenal siapa pribadi pasangan kita. Mengenal karakternya. Kalau jujur aja, kalau saya karakternya itu, dia tahu. Karakter saya itu orangnya tegas. Kelebihan saya. Saya paling gak suka orang banyak ngomong tapi gak ada buktinya. Ibarat kata tong kosong bunyi nyaringnya. Ketika kalian mencintai, sayang aku gini, aku gini, aku gini. Tiba-tiba dalam di statusnya selingkuh, wah gak boleh. Harus kita paham bahwa pengorbanan cinta itu gak datang 2 kali. Intinya penyesalan itu datangnya terlambat. Ketika kalian melepaskan orang yang sayang sama kamu, itu akan sia-sia. Amin. Menyesal kalian kalau melepas pasangan kayak gitu. Di sini ada dong. Saya ada. Dia datang hari ini. Puji Tuhan dia datang. Amin. Pira, buka kamera Pira. Pira. Nanti. Nah, yang ngomong itu pasangan saya. Amin. Karena gini, orang yang mencintai pasangan kita bukan hanya Om D. Gini ya, mencintai pasangan kita bukan hanya status WA ya. Saya sama pasangan saya nggak pakai DP-DP bersama. Tetapi hati harus dijaga. Amin. Banyak kan anak muda zaman sekarang. Sayang, apa ya? Di status Facebook. Saya lihat status Facebook kadang-kadang. Anak muda zaman sekarang. Pasangan foto bersama pasangannya. Kalau saya sendiri, kenapa? Bukan saya nggak punya pasangan, tapi hati. Kalau ketika kita mencari pasangan kita, hati kita harus jaga. Amin. Nah, kalau pertanyaan dalam hidup kita, kalau sudah putus gimana sama pasangan kita? Malu siapa? Malu kita sendiri, Bang. Nah, makanya saya jujur aja, saya sama pasangan saya jarang pakai kesang DP. Kadang-kadang saya pasang, kadang-kadang kalau nggak sibuk. Iya betul, Bang. Tanya Febri, saya pernah nggak ada pasang DPC saya di Facebook? Nggak ada kan? Ada. Nggak ada. Nah, itu pasangan Nggak ada saya. banget. Yang tadi ngomong, yang berapa tadi, buntut berapa? Yang tadi buntut itu pasangan saya. Shalom yang, buka yang, kamera yang. Halo? Udah nanti aja. Gini, ketika kalian mencintai pasangan kita, itu bukan hanya main-main. Artinya, yang pertama kita harus prioritaskan Tuhan, yang kedua orang tua, yang ketiga teman, adik kakak, adik kita, abang kita, yang keempat pasangan kita. Amin. Betul itu, Bang. Amin. Banyak anak muda prioritaskan pasangannya. Gini contoh, kalian memilih orang tua atau pacar? Ketika orang tua lagi sakit, terus tiba-tiba pasangan kalian mengajak jalan, pilih mana? Orang tua lah, Bang. Tak. Bukan pacar kan, Bang. Tetapi banyak anak muda sekarang milih pasangannya. Saya bilang, maaf ya, saya bilang sekali lagi, bodoh. Karena pasangan itu nggak selamanya. Amin. Kalau udah putus gimana? Tapi kalau benar-benar puji Tuhan jadi, ya nggak apa-apa. Amin.
Tetapi kalau kita mencintai pasangan kita, itu utamakan orang tua, libatkan orang tua, dan teman-teman adik kakak kita. Amin. Ketika kita punya pacar, saya jujur, saya sama pasangan saya pasti saya kenalkan. Kenapa? Karena biar ada kaum istrinya kuat. Amin. Tetapi orang yang pacaran hanya cuman omong doang, itu tidak akan pas ada tujuannya. Saya sama pasangan saya selalu bilang, saya selalu bawa dia dalam pelayanan. Dan juga hari Minggu saya ikut ibadah dia. Amin. Amin. Karena gini, ketika kita mempunyai pasangan, cewek artinya penolong, cowok itu artinya seorang pemimpin. Bagaimana mau jadi pemimpin kalau cowoknya manca-mence? Betul itu bang, betul. Bagaimana kualitas kalian cowok? Maaf ya, saya bilang cowok. Kalau kalian mau bertumbuh, itu harus dengan kenyataan. Contoh Tiopan mau ngelamar cowok cewek itu, langsung ke rumahnya, jangan status WA doang atau status Facebook. Amin. Betul itu bang. Kalau ada duitnya. Nah, pertanyaan, ada nggak duitnya? Itu dulu. Iya, mudah-mudahan abang, mudah-mudahan pasti ada tuh. Nah, hidup ini hanya sekali. Jadi jangan sia-siakan kalian dengan pasangan kita. Amin. Kalau kalian menyiapkan pasangan kalian, datangnya itu hanya sekali. Jadi kalian harus benar-benar berpikir bagaimana cara membahagiakan pasangan kita. Bukan khusus cowok doang, cewek juga. Betul itu bang. Nah, kalau kita mau cinta butuh pengorbanan dalam hubungan, pertanyaan, kenapa kita sering gagal dalam hubungan? Karena nggak ada pengorbanan. Kalau cinta udah butuh pengorbanan, karena harus ada pengorbanan, yaitu waktu, tenaganya. Amin. Itu aja. Silakan.